kami, kebingungan kami, stagnasi kami bahkan. Tuhan jadi God of breakthrough for us, Baal Perazim. Biar Tuhan datang hari ini, mampukan kami yang gak mampu, kasih jalan buat kami yang stuck. Tuhan yang terobos kalau kami gak sanggup terobos. Tuhan yang kasih kami kekuatan kalau kami udah terlalu lemah. Tuhan, dengan berbagai macam keadaan yang terjadi. Sudah 1,5 tahun Tuhan ini semua terjadi. Tuhan yang jadi God of breakthrough buat kami. Kalau kami sendiri gak bisa break it through on our own. Urapi kami Bapa, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami semua dikuatkan, kami semua diubahkan. Biar kami bukan cuma menikmati, mendengar firman-Mu, tapi kami juga bisa jadi pelaku firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, urapi waktu ini, urapi tempat ini, urapi rumah kami dimanapun kami berada, urapi koneksi ini. Semua bisa maksimal memuliakan Engkau Tuhan. Makasih banyak Bapak yang baik, kami siap terima firman yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang percaya katakan, amin. Halo saudara, apa kabar? Ketemu lagi kita di Grow Center GC Hall. Yes, akhirnya. Yes, excited. Thank you worship team, awesome worship. Saya percaya saudara juga excited ya, walaupun saudara ada di rumah, tapi there is something about a place, ya kan saudara. Kita bukan bukan mendewakan sesuatu, sama sekali enggak. But you get my point. There is something about the place, especially a home, saudara. Ya kan? Jadi saudara, saya harap juga sama excitednya sama kami yang ada di sini, walaupun kami cuma segelintir ya, prokesnya tetap kami jaga, saudara. Tapi saudara tetap rasakan betapa indahnya bisa kembali pulang ke rumah, gitu saudara ya. Saya berdoa supaya saudara semua satu keluarga tetap sehat, tetap jaga keadaan saudara ya, tetap jaga prokes semuanya. Seperti yang Pastor Andi bilang saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial baru tentang breakthrough. Dan satu hal singkat aja yang perlu saudara ketahui, bahwa Pastor Andi menyiapkan khotbah, tema-tema khotbah itu 1 tahun sebelumnya saudara. Jadi saat waktu ini di mana Presiden bilang kita udah harus mulai quote unquote berdamai dengan COVID, atau mungkin kita harus terpaksa keluar karena udah harus kerja banget, things like that. Kita perlu sesuatu yang bikin kita ada motivasi, ada alasan kita untuk nggak menyerah saudara. This is a breakthrough. Dan saya bersyukur sekali ini di set 1 tahun lalu saudara. Dan ternyata terjadinya persis di kondisi kita kayak gini. Jadi saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang mau Tuhan kerjakan lewat firman ini. Biar Roh Kudus boleh bekerja, Roh Kudus boleh kuatkan kita to really have a breakthrough. Amin saudara. Buat saudara yang mencatat, khotbah saya hari ini saya kasih judul sebelum terobosan terjadi. Sebelum terobosan terjadi. Kalau Pastor Monty minggu lalu tentang lega, dan saya harap saudara kalau ketinggalan saudara nonton, sangat melegakan. Hari ini mengenai sebelum terobosan terjadi. Dan kalau saudara bertanya, kenapa saya mau fokus sama sebelum? Kenapa sih Pastor fokusnya sama sebelum? Kan breakthrough nih, kenapa mundur ke belakang? Kenapa jadi soal sebelum terobosan terjadi? Karena kalau saya pikir-pikir ya saudara, breakthrough itu tuh sebetulnya adalah hasil dari beberapa rangkaian momentum yang kita lakukan baru terjadi breakthrough. Kita nggak melakukan breakthrough saudara, we don't do breakthrough. We do things that leads to breakthrough. Saudara nangkep ya maksud saya? We don't do breakthrough, mari kita breakthrough. No. Mari kita lakukan sesuatu, mari kita ketok terus tembok itu sampai runtuh. Ya kan? Saudara nangkep ya maksud saya? We don't do breakthrough saudara. Dan banyak kita berpikir kita fokus sama breakthrough-nya. Padahal sebenarnya breakthrough itu tuh dalam tanda kutip cuman hasil. Cuman output. Jadi menurut saya menarik.
Dan penting untuk kita kalau mau punya breakthrough, kita belajar bagaimana caranya terobosan terjadi. Apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi. Apa yang Tuhan persiapkan sebelum terobosan terjadi. Amin saudara. Kalau misalnya contohnya di pekerjaan, kalau misalnya saudara di promosi, itu tuh gak sekonyong-konyong. Ada serangkaian momentum. Either saudara kerja keras bertahun-tahun, saudara kerja cerdas bertahun-tahun, atau saudara simply rajin, simply committed, simply setia, yang lain udah pada keluar kantor, saudara stay di situ. Eventually, one momentum promosi. Atau bahkan dalam alam gitu ya. Makanya yang saya percaya sekali dengan hal ini, karena bukan cuman analogi soal pekerjaan tadi, soal kehidupan kita. Secara alamiah, itu juga sama saudara. Kalau misalnya kayak kita bayangin hujan. Hujan itu tuh terjadi bukan sekonyong-konyong, betul? Kalau saudara ingat pelajaran SD kita. Hujan itu terjadi gimana saudara? Dari uap air yang naik ke atas, betul? Lalu mengumpul jadi awan, ya kan? Sampai awan itu jadi berat, turun hujan. Serangkaian momentum bikin jadi hujan. Dan ini yang bikin saya percaya kita perlu sekali untuk bicara soal breakthrough. Kita belajar bagaimana sebelum terobosan terjadi. Amin saudara. Nah bicara soal hujan saudara. Saudara masih ingat gak cerita tentang Elia yang mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu saat Israel 3 tahun kekeringan. Saudara ingat? Dan setelah kompetisi yang gak fair sama sekali itu, saya bilangnya gitu ya. Kayak 450 nabi Baalnya udah kayak, wow mereka coret-coret lukain badan mereka, silet-silet badan mereka, tapi dewa gak jawab. Sementara Elia dengan begitu effortlessnya cuman kayak ngobrol, hey God, bla bla bla, terus tiba-tiba api turun effortlessly. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang dengar. Dan baru setelah itu terjadilah hujan turun. Nah, saya mau ajak saudara pelajari dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. 41 sampai 45 ini adalah momen setelah nabi-nabi Baal itu dikalahkan menuju hujan deras. Kalau misalnya saudara ingat, itu tuh rangkaian semuanya. Dari si kompetisi yang gak fair itu sampai nabi-nabi Baal 450-nya disembelih sama Elia. Sampai hujan terjadi. Itu semua rangkaian, lanjut terus tanpa berhenti. Mari kita baca saudara dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Banyak Bible scholars, saudara percaya ini adalah sikap berdoa yang ekstrim. Ini sikap berdoa seperti wanita bersalin zaman itu. Belum ada teknologi medis yang terlalu inovatif gitu ya. Jadi mereka taunya cuma begitu, kayak ya basically jongkok gitu ya. Itu zaman dulu, dan kalau saudara Google, it's actually true. Mereka zaman dulu kayak begitu melahirkannya. Bahkan sampai kayak abad-abad ke berapa belas gitu kayaknya masih deh. Gitu. Banyak Bible scholars percaya ini adalah sikap berdoa yang ekstrim. Kita hari ini akan banyak ngomong soal action saudara, tapi saya mau tekankan ini, sebelum kita melakukan semua action itu, kita mulai dengan doa. Amin. Always start with a prayer saudara, karena extreme result needs extreme prayer. Kita ngomong soal breakthrough kan, breakthrough itu kan bukan hal-hal yang gampang gitu ya, breakthrough itu hal yang susah yang kita doakan bertahun-tahun biasanya. Untuk hal yang ekstrim itu butuh fondasi yang ekstrim. Extreme result needs extreme prayer. Jadi kita sepakat di situ ya saudara. Ini bukan motivasi manusia kayak go kita bisa. Enggak, kita nggak bisa tanpa Kristus. Doa dulu, oke? Kita clear di situ saudara. 42. 43, setelah itu, nah baru nih. Tapi ini nih menariknya, nggak cuma berhenti di doa, ada follow up actionnya saudara. Bilang sama-sama saya, follow up action. Nggak cuma berhenti di doa. 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, Elia gitu ya, berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, nggak ada apa-apa nih. Kata Elia, satu kali lagi coba, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Nah ini terkenal kan.
Kita suka banget nih doa, Tuhan kita mau lihat awan kecil sebesar telapak tangan, ya kan? Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, Ahab itu raja Israel waktu itu saudara. Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45, ini dia breakthrough-nya kan saudara. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Oke, so we got the full picture ya sekarang saudara. Nah, supaya kita tahu apa yang terjadi sebelum terobosan, supaya kita bisa tahu ini harusnya ngapain sih Pastor dari kayak 5 ayat ini. Sekarang kita runut ya, kita mulai dari breakthrough-nya ayat 45, ini tema kita kan, ini yang kita incer kan saudara. Kita start dari situ, baru kita mundur ke belakang sampai kita ketemu apa ya yang saya bilang rahasianya gitu ya. 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ini breakthrough-nya ya saudara, clear ya, ini sih gampang, jelas. Lalu kita mundur satu kali lagi, ada apa sih sebelum ayat 45? Ada ini. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Nah ini menarik nih, ini apa sih sebenarnya penyebab ini? Dan kenapa saya pengen kita stop di sini sebentar? Karena gini saudara, apapun masalah yang kita perlukan breakthrough, kita kan sebenarnya mau lewat awan kecil ini ya. Sebenarnya tanpa kita sadar, kita tuh sebenarnya nggak nyari breakthrough-nya. If you think about it, kita tuh nggak nyari breakthrough-nya sebenarnya. Yang kita cari sebenarnya si awan kecil ini. Maksudnya apa, Pastor? Saudara mau diinterview kerja, saudara pasti bukan, saudara nggak terlalu pikirin kerjanya. Yang saudara fokusin, coba gue dapet interview itu aja. Saudara mau pulihkan hubunganmu sama anakmu, sama orang tuamu. Andaikan WhatsApp gue dibales aja. Saudara sebenarnya untuk breakthrough cuma incer itu doang sebetulnya. Saudara nggak terlalu pikirin yang panjang-panjang. Si awan kecil itu aja. Gue mau dapat jodoh. Andaikan WhatsApp gue dibales aja. That's a start. Itu yang kita incer sebenarnya tanpa kita sadar. Makanya kenapa saya suka banget sama awan kecil ini. Karena sebenarnya ini yang kita incer tanpa kita sadar. Dalam awalan bawah sadar kita sebenarnya ini doang yang kita incer saudara. Nggak muluk-muluk. Just that one interview, just that one phone call, just that one WhatsApp. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya menyebabkan awan kecil ini muncul ya kan? Kalau misalnya emang ternyata kita manusia yang kita incar sebenarnya si awan kecil ini, pertanyaannya kita nggak usah ngomong hujan lebatnya berarti. Apa nih yang bikin awan kecil ini muncul? Ayat 43-nya. Kita akan bahas detail hari ini soal ayat 43, tapi sebelumnya karena kita ngomongin kronologis ya saudara. Saudara perhatikan, kata terakhir, ini terakhir banget saudara dari ayat 43, langsung abis itu ayat 44-nya, apa yang ada di ayat 43 terakhir? Ada kata sampai 7 kali. Ada apa dengan 7? Kita semua tahu saudara, secara Alkitabiah 7 itu artinya sempurna. Semua yang ada di Alkitab itu ada maksudnya. Nama orang, nama gunung, nama lembah, nama tangga, laki-laki, perempuan, tua, muda, pakai baju apa, semuanya. Tangan kiri, tangan kanan, semuanya ada maksudnya. 7 itu maksudnya adalah sempurna. It is completed. Sempurna bukan berarti kayak cuman quality aja, tapi kayak it is completed. 7. Makanya Tuhan beristirahat di hari yang keberapa saudara? 7. It is completed. Bukan cuma soal quality udah pasti. Tapi juga bicara soal completed. Usahanya completed. Semua effortnya completed. Sempurna. Nah dari skema ini saudara, 45 kalau itu adalah breakthrough, dan 43 kalau itu adalah sempurna. Berarti saudara, breakthrough terjadi setelah segala sesuatu sudah sempurna. Dan kalau dipikir-pikir make sense saudara. Saudara bayangin ya, breakthrough apapun yang kamu mau, breakthrough apapun yang kamu doakan, most probably gak akan terjadi kalau kamu pursue itu setengah hati. Ya kan? Belum completed. Kamu mau berhenti ngerokok, tapi kayak angin-anginan gitu. Nggak bener-bener pengen banget, nggak bener-bener usaha gitu. Most probably nggak akan berhasil loh berhenti ngerokok. Lu pengen keadaan dipulihkan. Kalau kita nggak bener-bener berusaha untuk itu terjadi, most probably nggak akan berhasil. Nggak akan terjadi breakthrough itu. Make sense? Breakthrough ternyata baru bisa terjadi setelah sesuatu sudah sempurna.
Dan sekali lagi saya bukan cuma bicara soal kualitas, tapi juga soal effort yang sudah completed, saudara. Pertanyaannya, menuju breakthrough itu usahamu udah complete atau belum? Atau ya itu dia yang saya bilang tadi, masih angin-anginan, pantas nggak breakthrough? Cuman pengen aja, tapi nggak ada, drive-nya gitu, pantas nggak breakthrough? Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kayak kita semua sepakat, karena ini lumayan clear ya. Kalau saya harap di layar masih ada 43, 44, 45. Sempurna, breakthrough. 7 kali hujan lebat. Sangat jelas. Kalau kita semua sepakat sama skema ini, pertanyaannya, the $1 million question-nya adalah, gimana caranya Pastor biar sempurna? Gimana? Pastor udah ngomong panjang banget nih, setengah waktu dari khotbah Pastor nih tentang kayak ngejelasin tentang sempurna. Sekarang let me know how to be 7. How to be perfect, how to be complete, Saya mau fokus sama 1 Raja-Raja 18 ayat 43, saudara. Sekarang kita udah deep dive 43-nya aja. Setelah itu, sekali lagi ya, setelah berdoa. Jadi tetap berdoa, saya dari tadi ngomong soal effort, usaha, enggak. Itu berikutnya, sebelumnya berdoa. Extreme result needs extreme prayer, itu aja dulu saudara. Sampai 7 kali. Ini yang menarik. Kalau saudara baca ya, demikianlah sampai 7 kali. Saudara pernah bayang nggak? Kalau ada kata sampai 7 kali, berarti nggak langsung dong. Berarti nggak langsung sempurna dong. Yang artinya saudara sempurna bukan berarti harus langsung jadi loh. Kenapa saya harus bawa ini? Karena banyak sekali dari kita, termasuk saya, sebelum saya tahu kebenaran ini, saya berpikir, kalau mau sempurna itu harus 1 kali jadi, itu baru sempurna. Harus effortless, itu baru hebat. Kalau mau cari kerja, cuman boleh 1 kali interview baru diterima, itu baru hebat. Kalau berkali-kali interview, itu malu-maluin. Kalau mau hubungan pulih dengan keluarga, nggak boleh usaha, harus 1 kali, terus semuanya nangis, semuanya pelukan. Nggak boleh tuh ada beberapa kali WhatsApp, nggak boleh tuh tunggu 5 tahun baru baikan. Itu payah berarti, itu gagal berarti, itu nggak kuat berarti. Saya selama itu pikir kayak gitu, dan mungkin saudara juga berpikir kayak gitu. Sempurna harus 1 kali jadi. Padahal ternyata enggak, sampai 7 kali. Sempurna bukan berarti harus langsung jadi saudara. It's okay, take your time. Amin. Makanya Elia bilang ke bujangnya, ini yang saya suka banget. Pergilah sekali lagi. Saudara perhatikan apa yang Elia bilang, sekali lagi. Bukan sekali aja loh saudara. Sekali lagi. Maksudnya adalah coba terus saudara. Mau breakthrough, coba terus. Sampai sempurna. Kenapa saya berani bilang sekali lagi ini maksudnya coba terus? Karena itu dia. Elia bukan ngomong sekali aja loh. Elia bukan cuma ngomong, oke, lu coba 1 kali, kalau enggak yaudah kita pulang. Pack your bags, kita pulang. Tuhan gak jawab. Dan kita suka begitu kan. Kita doa, kalau Tuhan jawab, Tuhan akan jawab. Ya kalau Tuhan mau jawabnya 7 tahun lagi gimana? Kalau Tuhan mau jawab 30 tahun lagi gimana? Ada loh orang yang berdoa sembuh 20 tahun kemudian. Coba lagi. Kita kadang-kadang gak bisa dapat breakthrough bukan karena Tuhan jahat, bukan karena kita ada di gereja yang salah. No, karena kita gak mau coba lagi saudara. Kita gak mau pergilah sekali lagi. Kita maunya 1 kali langsung jadi saudara. Pada di situ pergilah 1 kali sampai 7 kali. Coba terus sampai sempurna. Kamu mau sempurna, coba terus, jatuh bangun lagi, sampai sempurna. Tapi itu kan berat banget ya pastor ya. I know. Saya nggak bilang ini gampang ya. Walaupun saya kayak bersemangat banget. Saya sebenarnya lebih bersemangat karena itu kayak saya ngomongin diri saya sih sebenarnya. Kayak saya bukan khotbahin saudara, saya lebih ke khotbahin diri saya sebenarnya. Karena saya tahu berat. Saudara ingat nggak anak muda kaya yang mendatangi Tuhan Yesus? Matius 19 ayat 20 sampai 22. Saya udah mau selesai. Saya nggak bilang coba terus itu gampang saudara. Sesemangat apapun saya bilang, saya tahu itu susah.
Anak muda itu pernah datang kepada Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 20, dia bilang, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi nih yang masih kurang? Semua kayak gue udah oke nih, gue kurang apa lagi nih? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak apa saudara? Sempurna. Kalau mau kalau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, tapi ini dia saudara. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Sebelumnya saudara, secara konteks, ini memang bukan tentang breakthrough. Tapi saya rasa kita sama-sama sepakat dari awal, hari ini kita mau fokus bukan sama breakthrough-nya, tapi sama apa yang ada sebelum breakthrough. Dan kalau dari 1 Raja-Raja 18 tadi kita tahu sebelum breakthrough adalah sempurna. Jadi saya mau bawa saudara di Matius 19 ini bukan tentang breakthrough, tapi tentang menjadi sempurna. Oke? Jadi kalau in case saudara kritis banget terus saudara kayak, oh ini kan gak nyambung saudara. Yes, emang gak nyambung. Gue gak ngomongin breakthrough-nya, gue ngomongin menjadi sempurnanya. Oke saudara? Anak muda ini mau sempurna. Dan menariknya Tuhan Yesus actually bilang dia bisa loh jadi sempurna. Bukan kayak, karena Tuhan Yesus kan Tuhan gitu kan. Tuhan bilang kayak, haha manusia, kamu lemah, kamu tidak bisa jadi sempurna seperti apa. Enggak. Tuhan Yesus bilang bisa, kalau lu mau sempurna, do this, do that. Bisa. Tapi waktu denger jadi sempurna itu susah, ya kan? Ini orang kaya banget loh, anak muda kaya gitu. Tapi disuruh pergi, jual segala hartanya, kasih orang-orang miskin. Bisa jadi dia gak suka orang miskin karena dia kaya banget biasanya. Sorry, itu overgeneralisasi sih. But you get the point. Maka engkau akan beroleh harga di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Udah gak punya apa-apa, terus dia yang biasa kontrol orang, dia sekarang membiarkan dirinya harus dikontrol sama Tuhan Yesus. Ikut, jadi follower. Artinya, dia lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh lakukan. Dia udah bukan bos lagi. Saat dia ikut Tuhan Yesus, bosnya adalah siapa? Tuhan Yesus. Susah. Tuhan Yesus bilang bisa, lu mau sempurna bisa, tapi susah. Once dia tahu itu susah, dia pergi saudara, itu yang saya sayangkan. Kenapa enggak dia enggak coba dulu. Dia coba, dia ikut sebentar, akan struggle. Tapi andaikan dia stay, dia bisa lihat betapa struggle-nya Petrus sama mulutnya. Andaikan dia stay, dia bisa lihat betapa struggle-nya Thomas sama logikanya. Dan kita suka pikir gampang. Mau breakthrough, mau tuju, gampang. Oh anak Tuhan gampang, pendeta gampang. Siapa bilang? Petrus struggle luar biasa. Paulus struggle luar biasa. Thomas struggle luar biasa. Yohanes, Yakobus secara psikologis katanya mereka tuh sebenarnya spoiled. Spoiled boys mereka itu. Saudara bayangkan spoiled boys jadi hamba Tuhan. We are all struggling. Anak muda ini andaikan dia mau coba dulu. Coba dulu. Dan kita gak bisa breakthrough karena kita gak mau coba. Gagal. Ditolak 2 kali. Ditolak 5 kali. Anak aku gak terima telepon aku udah 17 kali. Kita gak pernah ketemu 8 tahun. Coba lagi 1 kali lagi saudara. Sampai 7 kali. Saya mau tutup sama ini saudara. Saya udah selesai, pemusik bisa naik. Kita suka berpikir breakthrough itu harus terjadi secara dahsyat. Bener gak? Termasuk saya. Kita gak ngapa-ngapain. Kayak Allah berperang ganti kita diberkati saat kita tidur. Dan kita ambil itu secara literal. Dan kita pikir breakthrough terjadi saat kita lagi sikat gigi. Breakthrough terjadi saat kita lagi tidur siang. Breakthrough terjadi saat kita lagi asik nonton Netflix dari pagi sampai pagi. Bisa. Tapi apa yang kita pelajari hari ini, untuk sempurna ternyata bisa jadi perjuangannya ada saudara. Mau 7, mau sempurna, bisa jadi ada usahanya saudara. Dan itu yang mau saya bawa hari ini. Mau gak kita usaha saudara? Kita udah berdoa tapi bisa jadi kita gak breakthrough bukan karena salah berdoa, bukan karena salah Tuhan, bukan karena salah gereja, tapi karena kita stop berusaha. Kita usaha tapi cuman kayak 5 kali gitu. Saudara bayangkan gimana kalau Elia waktu itu,
Di kali kelima bujangnya naik, terus bujangnya bilang, wah masih gak ada apa-apa. Terus Elia menyerah, tinggal 2 lagi padahal. Revival terbesar salah satunya yang pernah Israel alami. Breakthrough terbesar yang pernah Alkitab catat. Kekeringan 3 tahun ditutup sama hujan yang super lebat tidak akan terjadi kalau Elia menyerah waktu 6 kali. 1 kali lagi padahal. Tapi dia kayak, I give up. God didn't hear me. Aku udah 6 kali, it's enough. Tuhan jahat kayaknya. Emang Tuhan udah mau tinggalin Israel. Let's pack your bag, we move out. Padahal udah 6 kali. Masalahnya kita nggak tahu itu udah 6 kali. Betul saudara? Makanya pergilah sekali lagi, coba sekali lagi. Tanpa 7, kita nggak bisa sempurna. Tapi, untuk mencapai 7, kita harus start dari angka berapa saudara? Yang bikin angka siapa? Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kok secara logis, secara matematis, apapun yang saudara pikirin. 7 itu belum ada tanpa 6. 6 belum ada tanpa 5. 5 belum ada tanpa 4. Belum ada tanpa 3. Belum ada tanpa 2. Belum ada tanpa 1. Kenapa kita nggak mau start dari 1 saudara? Pergilah sekali lagi. Hari ini saya encourage saudara, sekali lagi. Coba sekali lagi, please. Jangan nyerah. Coba sekali lagi saudara. Andaikan anak muda itu coba sekali lagi. Dia lupa dia ngomong sama Tuhan. Dia lupa dia ngomong sama firman yang hidup. Nggak ada yang mustahil buat Yesus. Dan Yesus bukan cuma berkuasa, tapi dia juga adalah kasih. Yesus tahu kita nggak kuat. Tapi gimana kita dengar susah langsung cabut. Dengar susah langsung nyerah. Dengar susah langsung pergi. Gimana Tuhan bisa tolong? Bukan salah Tuhan, kitanya yang kabur. So please, coba 1 kali lagi. Pergilah sekali lagi. Kita berdoa ya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Biar kami gak menyerah. Itu aja doa kami hari ini. Kami please Tuhan kasih kami kekuatan supaya kami gak nyerah. 1,5 tahun, hamba-Mu gak tahu apa yang udah terjadi sama jemaat-Mu. Mungkin luar biasa berat, luar biasa menyakitkan. Tapi please Tuhan Yesus kasih kami kekuatan supaya kami bisa pergi naik, kami cek lagi. 1 kali lagi. Kita nggak tahu, kita udah ke-6, kita udah ke-5, mungkin kita memang baru ke-2. Tapi kalau kita nggak pernah coba sekali lagi, kita nggak akan pernah sampai di 7. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya.